pada seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, berdampak kepada sektor UMKM yang mengakibatkan pendapatan pelaku UMKM menurun secara drastis. Sebelum masuknya COVID-19 di Indonesia, pencapaian kondisi usaha baik mampu mencapai angka 92,7%. Kondisi biasa tercatat sebanyak angka 6,3% dan pada kondisi yang sangat buruk ataupun buruk hanya mencapai 1% saja. Namun setelah pandemi COVID-19 datang, semua angka tersebut berubah, di mana kondisi usaha yang sangat baik ataupun baik mencapai angka 14,1% saja. Sedangkan data Bank Indonesia tahun 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 87,5% UMKM di Indonesia terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu, 93,2% UMKM terdampak pada sisi penjualan yang menurun. Selain itu, survei yang dilakukan oleh BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan kebanyakan UMKM kesulitan untuk melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan, beberapa di antara mereka terpaksa melakukan PHK. Kendala lainnya yaitu sulitnya untuk mendapatkan bahan baku, permodalan, pelanggan yang menurun, distribusi, dan produksi yang terhambat. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi yaitu mendorong sektor UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat. Sangat disayangkan jika UMKM Indonesia tidak bangkit lagi karena UMKM Indonesia merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar untuk perekonomian Indonesia. Mari kita bangkitkan kembali perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan cara menerapkan digitalisasi pemasaran yang efektif. Seiring dengan berjalannya waktu, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Seperti keadaan sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi biasanya kita berjualan secara offline. Nah, setelah pandemi kita akan lebih memfokuskan penjualan secara online, tetapi tidak juga meninggalkan secara offline. Karena secara online itu kita lebih bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bisa mencakup seluruh Indonesia. Nah, kita bisa memanfaatkan e-commerce atau sosial media seperti Instagram, WhatsApp. Ada kalau e-commerce-nya seperti Shopee, Tokopedia, terus Bukalapak, Lazada, dan lain-lainnya. Serta kita harus terus berkreativitas dan berinovasi untuk menciptakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat di era seperti saat ini.